Nadia adalah seorang gadis pengangguran. Meskipun hidupnya selama ini ditanggung orang tuanya, namun dia tidak memikirkan keadaan orang tuanya dan tetap membeli barang-barang mewah dan juga mahal. Ya ampun, selalu tinggal segini padahal baru kemarin aku isi ulang. Ini nggak bisa dibiarkan nih, aku butuh tas baru, sepatu baru, dan aku harus cari cara buat dapetin uang lagi biar aku bisa tetap foya-foya dan sombong barang mewah ke teman-teman. Hehe. Seratus, 200, 300 lah. Cuma sisa segini doang nih. Aduh, kalau begini mah kurang banget. Ini mah cuma skala makan di restoran aja. Aku minta bapak deh. Bapak kan habis gajian. Nadia bangkit dari kasur, kemudian dengan langkah cepat keluar dari kamar dan menuju ruang tamu. Bapak, ibu, aku ada sedikit masalah nih. Aku butuh uang buat beli beberapa barang penting. Bisa minta uang nggak? Uang yang kemarin dikasih udah habis soalnya. Barang penting apalagi kali ini Nadia? Bukannya kemana sudah minta uang buat beli skincare. Terus minggu lalu buat beli baju. Sekarang apalagi? Ibu, kan skincare itu investasi buat kulit aku. Kalau aku nggak merawat diri, gimana bisa cantik? Nanti nggak ada deh yang mau nikah sama aku gimana. Nah, kali ini aku cuma butuh tas baru, heels baru, sama parfum dikit. Itu juga kalau bapak sama ibu ikhlas beliin aku. Nadia, kamu sadar gak sih? Tiap bulan kamu itu selalu minta uang tapi nggak pernah mikir gimana cara cari uang sendiri. Sampai kapan kamu itu mau terus-terusan begini? Kamu kira nyari uang itu gampang apa? Loh, kenapa jadi panjang begini? Aku cuma minta dikit. Aku kan anak satu-satunya bapak. Masa bapak pelit sama anak sendiri sih? Jahat banget deh. Bukan masalah pelit, Nat. Kamu itu sudah dewasa, udah lulus kuliah juga. Harusnya kamu mulai cari uang sendiri, bukan terus-terusan minta sama kami. Ibu sama bapak capek kerja buat ngasih kamu kehidupan yang nyaman. Tapi kalau kamu terus-terusan boros, ini nggak akan ada habisnya. Jadi ibu sama bapak nggak mau kasih uang buat aku lagi nih? Bukan nggak mau, tapi kami harus belajar mandiri mulai sekarang. Kalau kamu mau beli barang-barang mewah itu cari uang sendiri. Kami nggak akan terus-terusan menuruti kemauanmu itu. Ibu sama bapak juga harus nabung buat persiapan pernikahan kamu. Ya udah, kalau bapak sama ibu nggak mau bantu aku bakal cari cara sendiri. Aku bakal buktikan kalau aku itu bisa lebih sukses dari yang kalian kira. Nadia berjalan dengan cepat meninggalkan ruang tamu. Nadia duduk di sebuah kafe. Tak lama, Randa datang menghampirinya. Halo Not, udah lama nunggu ya? Maaf telat, soalnya habis rapat dulu tadi. Lumayan lama sih, tapi ya nggak apa-apa soalnya kan kamu orang yang sibuk. Makasih ya Nat. Tapi ada apa ya Nat? Aku baca chat kamu tuh tadi kayaknya urgent banget. Terus itu muka kamu kenapa kok kayaknya kesel banget? Ya gimana nggak kesel, Nan? Orang tuaku udah nggak mau kasih aku itu uang lagi. Katanya aku tuh harus cari duit sendiri, padahal aku cuma minta buat beli barang-barang penting. Mereka benar-benar nggak ngerti aku deh. Barang penting, jangan bilang tas branded lagi Nat. Aku tahu kamu itu suka barang mewah, tapi ya wajar kalau orang tua kamu itu nggak terus-terusan beliin kamu. Kamu udah terus cari penghasilan sendiri. Kamu harus cari penghasilan sendiri. Aku tahu. Aku nggak mau kerja kantoran. Bayangin aku harus bangun pagi, pakai seragam, terus duduk di depan komputer seharian. Itu bukan aku banget. Ran, aku mau cari uang tapi yang nggak bikin capek. Ya nggak ada duit yang datang sendiri Nat. Tapi kalau kamu itu serius mau cari duit dengan cara cepat, mungkin aku bisa bantu. Serius, Ram? Kamu ada ide? Gimana caranya? Aku siap deh kalau bisa langsung dapat banyak uang. Aku punya bisnis body serum dan ini lagi booming banget. Banyak perempuan yang cari produk pencerah kulit yang hasilnya cepat. Kalau kamu mau, aku bisa kerjasama. Aku kasih resepnya, kamu produksi sendiri. Dan keuntungannya bisa gede. Serius, Ran? Body serum? Tapi aku nggak ngerti cara bikinnya. Aku bahkan nggak tahu bahan-bahan yang dipakai gimana. Kalau gagal, gimana kalau ada pelanggan yang komplain? Hanya aku kasih kamu resepnya, ini formulanya yang udah diuji dan teruji, gampang dibuat dan bahan-bahannya nggak susah. Kamu tinggal ikuti aja, nanti dibantu di awal. Kalau laku kamu bisa naik kelas dari sekadar jualan jadi punya brand sendiri. Ini peluang besar, Ran. Aku bisa kaya dari ini. Aku pasti bisa jual banyak. Aku nggak sabar buat mulai. Itu semangat yang aku suka tuh.
Tapi ingat ya, bisnis itu butuh kesabaran juga. Jangan cuma mikirin uang gede. Pastikan produk kamu itu benar-benar bagus. Biarkan pelanggan puas dan balik lagi. Banyak yang gagal karena nggak sabar dan mau hasilnya instan. Aku nggak mau kamu itu jadi salah satunya. Tenang Ran, aku bakal bikin ini sukses. Mulai besok aku bakal produksi serum pertama aku. Tapi serius, ini pasti berhasil kan? Aku nggak mau rugi loh. Aku nggak mau jualan terus nggak ada yang beli. Aku mau sesuatu yang bisa bikin orang itu ketagihan. Ya kalau kamu mau hasil yang lebih cepat, kamu bisa sedikit modifikasi formulanya. Tapi harus hati-hati ya. Jangan sampai bikin pelanggan kecewa atau kena masalah. Banyak orang yang nggak sadar kalau ada batas aman dalam kandungan produk skincare. Iya, aku ngerti. Pokoknya aku bakal jalanin ini. Aku nggak sabar buat lihat buat lihat uang mengalir dari rekening aku. Tanda, kau memang penyelamat aku. Kalau gitu selamat datang di dunia bisnis ya Nadia. Semoga kita bisa sukses bareng. Keesokan harinya di rumah Nadia langsung meracik body serum dari resep yang diberikan oleh temannya si Randa. Oke, pertama-tama mencampurkan bahan dasarnya, lalu kemudian tambah pelembab, terus ada ini. Ada merkuri juga ya? Katanya sedikit aja cukup buat efeknya lebih cepat. Nadia mengambil botol kecil berlabel merkuri. Kalau cuma sedikit gak mungkin bahaya kan? Si Randa juga bilang ini aman asal jangan kebanyakan. Lagian siapa yang bakal tahu? Yang penting hasilnya bagus dan cepat. Dengan hati-hati ia menuangkan beberapa tetes merkuri ke dalam adonan serum yang sedang ia aduk. Ini dia, aku bisa bayangin semua pelanggan bakal tergila-gila sama produk ini. Besok-besok aku bisa naikin harga dan tetap laris deh. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Gimana Nat? Udah mulai produksi? Aku penasaran gimana hasilnya. Udah dong, aku udah ikutin resep yang kamu sarankan. Hasilnya kelihatan bagus banget Ran. Aku yakin ini pasti bakalan laris. Bagus, tapi ingat jangan macem-macem sama dosisnya ya. Aku tahu kamu itu ambisius, tapi semua harus ada takarannya. Jangan sampai produk kamu itu jadi masalah. Ya, aku ngerti kok. Aku kan bukan orang bodoh juga. Pokoknya tunggu aja Ran, aku bakal sukses besar. Keesokan harinya ia pun berjualan produknya dan produk pertama Nadia laris di pasaran. Banyak para pelanggan memberikan ulasan positif karena efeknya sangat cepat membuat kulit lebih putih. Gila, baru seminggu jualan udah laku ratusan botol. Lihat nih, serum ajaib banget. Dalam 3 hari kulitku langsung cerah. Beneran works loh. Nggak nyangka hasilnya secepat ini. Ini namanya bisnis sukses. Nadia mengambil ponselnya dan membuka saldo yang awalnya hampir habis kini bertambah berkali-kali lipat. Kalau begini aja udah laris, gimana kalau aku tuh bikin lebih kuat ya? Dibikin tambah menyerahkan. Kalau hasilnya bisa lebih cepat, harganya pasti akan lebih mahal. Nadia senang melihat keberhasilannya. Ia mulai berpikir bahwa jika ia menambahkan lebih banyak merkuri, efeknya akan semakin cepat dan harganya bisa lebih mahal. Kemarin cuma pakai beberapa tetes aja udah bikin pelanggan puas. Kalau aku tambahin lebih banyak, efeknya pasti akan lebih instan. Mereka bakal makin tergila-gila sama produk ini. Nah, ini dia formula baru, lebih kuat, lebih cepat. Sekarang aku tinggal desain ulang kemasannya, kasih label premium, naikin harga, dan boom, uangnya makin deras untuk masuk ke rekening. Beberapa minggu berlalu produk Nadia semakin viral, namun beberapa pelanggan mulai mengalami efek samping seperti gatal-gatal dan kulit mengelupas. Apa ini? Kulitku mulai gatal-gatal setelah pakai serumnya. Kenapa kulit aku itu jadi merah dan perih ya? Aku ngalamin pengelupasan yang gak wajar. Apa ini aman? Lebay banget sih mereka. Buka grup reseller dan mengetik pesan dengan santai. Guys, kalau ada pelanggan yang ngeluh soal gatal atau kulit mengelupas, bilang aja itu proses detoksifikasi ya. Kulit mereka lagi membuang sel-sel mati, jadi wajar kalau ada sedikit reaksi. Tetap semangat jualannya. Kak Nadia ini beneran aman kan? Aku takut pelanggan makin banyak yang komplain. Mereka mulai panik nih. Aduh, reseller A1 ini banyak tanya banget. Santai aja Win, ini cuma reaksi normal, semua skincare ada proses adaptasinya. Aku udah jual ratusan botol dan mayoritas puas. Jangan termakan drama para pelanggan ya. Fokus jualan aja, oke? Dia lalu menghubungi salah satu desainer labelnya. Halo
tadi aku bikin packaging baru buat serumku ya. Aku mau tambahin label extra whitening formula dan bahan premium dari Korea. Pastikan desainnya lebih mewah ya. Tapi karena dia bahan utamanya sama aja kan, kok ngasih label premium? Tuh dik, yang penting branding. Konsumen tuh suka yang kelihatan eksklusif. Pokoknya bikin aja, nanti aku transfer DP-nya ya. Oke kak, aku kerjain segera. Lihat kan, bisnis ini makin gede. Orang-orang pada tetap beli walaupun ada yang komplain. Kalau ada yang bermasalah ya itu salah mereka sendiri, aku tetap untung. Nah, dia mengabaikan keluhan para pelanggan, menganggap mereka hanya tidak cocok. Ia tetap fokus menjual produknya dengan harga yang lebih mahal. Salah satu pelanggan, Rina, mengalami reaksi parah dan pergi ke dokter. Dokter memastikan bahwa ia mengalami keracunan merkuri dari produk yang dipakainya. Ya Tuhan, apa yang terjadi sama kulitku? Ini nggak normal. Kok malah jadi begini? Duh, kulitku jadi merah, gatal, dan perih banget. Aku pakai serum yang aku beli dari toko online kemarin. Kayaknya ada yang nggak beres nih. Itu yang serum viral dari Nadia kan? Aku juga dengar beberapa orang mulai komplain. Aku harus ke dokter, aku nggak bisa diam aja. Kalau ini benar-benar gara serum, aku harus kasih tahu orang lain. Rina lalu pergi periksa ke klinik karena khawatir dengan keadaan kulitnya. Rina, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kamu itu mengalami reaksi keracunan merkuri. Bahkan ini sangat berbahaya untuk kulit dan kesehatan jangka panjang. Merkuri? Maksud dokter? Serum yang aku pakai itu mengandung bahan beracun. Tapi katanya aman dok, bahkan banyak yang pakai. Sayangnya banyak produk skincare ilegal yang mengandung merkuri tanpa disadari para pelanggan. Efek awalnya memang mencerahkan, tapi lama-lama bisa merusak kulit dan organ dalam. Kamu beruntung datang lebih awal. Rina mengunggah pengalamannya di media sosial memperingatkan orang-orang agar berhati-hati terhadap produk Nadia. Peringatan buat semua orang ya, aku baru aja didiagnosis keracunan merkuri setelah memakai serum dari brand Nadia. Kulitku rusak, wajahku penuh ruam, dan sekarang aku harus menjalani perawatan khusus. Hati-hati sebelum membeli produk skincare, jangan sampai kalian mengalami hal yang sama ya. Stop skincare berbahaya, waspada merkuri. Tak butuh waktu lama, unggahan Rina mulai mendapat banyak perhatian komentar berdatangan dari para pengguna lain. Banyak yang mengaku mengalami efek serupa. Berita ini mulai menyebar luas, mengancam reputasinya Nadia. Sementara itu pihak BPOM mulai menyelidiki laporan tentang serum Nadia dan mengambil sampel untuk diuji. Kadar merkuri dalam serum ini jauh di atas batas aman. Ini bukan sekedar pelanggaran kecil, ini bisa sangat berbahaya untuk kesehatan para pelanggan. Kita harus segera melaporkan hasil ini kepada kepala divisi. Kalau ini sampai terus beredar di pasaran, banyak orang bisa mengalami efek samping yang parah. Kita harus ambil tindakan cepat. Rumah Nadia membaca puluhan komentar negatif yang membanjiri media sosialnya. Karena dia ini bener nggak sih ini produk kita dicek BPOM? Ada pelanggan yang udah melapor, katanya mereka keracunan. Ini harusnya kita klarifikasi. Ya kok, aku juga dapat banyak komplain. Bahkan ada yang bilang kulitnya rusak dengan sangat parah setelah pakai serum kita. Aku harus jawab apa ke pelanggan? Jangan panik, itu cuma gosip. Produk kita aman. Semua ini cuma ulah komentator yang iri sama kesuksesan kita. Kalian tetap jual seperti biasa ya, jangan percaya hoax. Dia menghapus beberapa komentar negatif di media sosialnya dan mencoba menenangkan diri. Namun sebuah notifikasi berita muncul di layar. BPOM resmi melarang peredaran body serum Nadia. Kandungan merkuri terbukti berbahaya. Enggak, ini nggak mungkin. Mereka beneran melarang produk aku. Gimana ini? Kalau sampai reseller tahu, bisnis aku itu bisa hancur. Mencoba menghubungi Randa. Nadia, aku udah baca beritanya. Ini serius, produk kamu itu terbukti mengandung merkuri dalam dosis tinggi. Kamu sadar nggak sih? Ini bisa bikin orang sakit parah. Kenapa kamu nekat pakai bahan itu? Aku cuma tambahan sedikit biar efeknya lebih cepat. Aku nggak tahu bakal separah ini. Tolong bantu aku cari jalan keluar dong. Aku nggak bisa kehilangan bisnis ini. Kamu nggak bisa bantu, Nat. Kamu udah kelewatan BPOM, udah turun tangan. Dari ini bukan masalah kecil, kamu harus tanggung jawab. Namun setelah itu semua Nadia tak memperdulikannya dan dia tetap memproduksi body serumnya dan malah menambahkan lebih banyak merkuri ke dalam produknya. Mereka pikir bisa menjatuhkan aku, Hak? Mereka salah besar, aku gak akan berhenti. Cuma gara-gara BPOM. Pelanggan masih banyak yang butuh ini. Dan aku akan kasih mereka sesuatu yang lebih kuat dan lebih cepat. Kulitku rusak gara-gara serum ini. Aku mau uangku balik. Kenapa Nadia masih jualan? Ini produk beracun, hati-hati buat yang belum beli ya. Cih, dasar orang-orang lemah. Dikit-dikit protes. Ngerti usaha orang buat sukses apa? Mereka pikir aku bakal menyerah. Aku justru harus bikin formula yang lebih dahsyat. Nadia mengambil botol kecil berlabel merkuri, tetapi kini ia membuka menuangkan lebih banyak ke dalam campuran.
ini baru serum premium nih. Dengan dosis ini hasilnya bakal lebih cepat. Mereka yang pakai bakal langsung lihat perbedaannya. Harga bisa lebih mahal, keuntungan bisa masih makin gede. Nadia, kamu di dalam. Papa dengar kamu masih jualan serum itu. Kamu nggak takut masalah ini makin besar? Udahlah Pak, aku tahu apa yang aku lakukan. Bisnis harus jalan. Kamu mau ikut atau enggak? Kalau enggak ya mending jangan ganggu aku. Papa nggak akan ikut campur, tapi ingat omongan Papa ya. Ya Nat, jangan sampai ini jadi penyesalan terbesar kamu. Hah, penyesalan? Aku malah makin sukses Pak. Coba lihat sendiri, orderan nggak berhenti masuk. Aku bisa beli apa aja yang aku mau. Mending Bapak ikutan jualan ini juga deh. Jadi kesempatan emas buat Bapak. Ini nggak bakal dapat lagi loh. Papa nggak butuh uang dari nyakitin orang lain, Nadia. Sadar produk kamu itu bikin orang menderita. Kamu nggak lihat berita apa? Ada pelanggan yang sampai masuk ke rumah sakit. Itu salah mereka sendiri. Mungkin mereka salah pakai atau kulit mereka sensitif. Kalau memang serum ini berbahaya, kenapa masih banyak yang beli? Hah? Uang nggak peduli dari mana asalnya Pak. Yang penting aku itu bisa hidup nyaman. Bapak benar-benar nggak kenal kamu lagi, Nat. Kamu berubah. Dulu kamu itu cuma mau sukses, tapi sekarang kamu tuh nggak peduli sama sekali sama orang lain. Sampai kapan kamu itu mau kayak gini? Sampai aku tuh jadi orang kaya raya Pak. Sampai aku tuh bisa punya semuanya. Kalau orang-orang tuh masih mau beli, aku nggak bakal berhenti. Aku nggak peduli siapapun yang mencoba menghentikan aku. Kalau gitu Bapak harap kamu tuh siap menerima akibatnya ya, Nat. Dunia ini nggak selamanya memihak orang yang tamat. Di kamar Nadia sedang meracik kembali body serum untuk dijual. Hah, ini dia versi terbaik dari serumku. Dengan tambahan ini, pelanggan pasti makin tergila-gila sama hasilnya. Siapa yang butuh Bepop kalau jualan bisa segampang ini? Tiba-tiba, dari seekor tikus besar berlari ke atas meja. Warna dan teksturnya udah sempurna. Sekarang tinggal dikemas dan aku jual. Tikus itu melompat ke meja menabrak botol merkuri yang terbuka. Cairan beracun itu langsung tumpah mengenai tangan dan wajahnya Nadia. Astagfirullahaladzim, apa ini? Seketika sensasi panas luar biasa terasa di kulitnya. Nadia meronta-ronta. Tolong panas, aduh sakit kulitku. Nadia, aku harus telepon seseorang. Aku gak bisa kayak gini. Aku cuma mau kaya, aku gak mau mati kayak begini. Tolong. Di ruang gawat darurat rumah sakit, Nadia terbaring lemah di ranjang pasien. Dimana kamu? Dimana aku? Tidak, apa yang terjadi sama aku? Tanganku, kenapa kulitku begitu? Nadia, kamu mengalami paparan merkuri dalam jumlah yang besar. Racun telah merusak jaringan kulitmu. Kami sudah melakukan yang terbaik untuk menstabilkan kondisi kamu. Tapi apa dok? Jangan bilang ini cuma sementara. Aku tuh bisa sembuh kan? Kulitku akan pulihkan. aku harus jujur Nadia, kerusakan ini permanen. Paparan merkuri dalam dosis tinggi menyebabkan nerkosis pada jaringan kulit. Luka-luka ini nggak akan bisa kembali seperti semula. Permanen? Maksud dokter, aku nggak akan pernah kembali normal. Aku akan seperti ini selamanya. Kami bisa memberikan perawatan untuk mencegah kondisi memburuk, tetapi regenerasi kulit dalam kasus ini hampir nggak mungkin. Maaf ya Nadia. Tidak, aku nggak mau, ini nggak adil. Aku cuma mau sukses, aku cuma mau kaya. Kenapa malah begini? Apa gunanya tenang? Katanya aku jelek, aku hancur. Apa yang aku lakukan supaya dapat ini? Aku cuma mau kaya, aku cuma mau hidup enak. Kenapa malah begini sih? Karena kejadian yang menimpanya, akhirnya Nadia hanya dipenuhi oleh rasa penyesalan.